على سيدنا محمد الخاتم الرسول الكامل رحمة الكامل وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأهل معلومة الله بحمد الله صلاة نقول لك يا ربنا الدعاء ولحقه أداء ونسألك بجن الرفيق أسلمه من الطريق أسلمه ومن العلم أنفعه من العمل أسلمه من المكان أسلمه من العيش الغدر الرزق أتيب وأوسعه وروي عن معاذ bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba'atin. Tidak berhenti dua telapak kaki seorang hamba sehingga akan ditanya dalam 4 perkara. An umrihi bima afnahu. Yang pertama ditanya tentang umurnya, yaitu dalam digunakan umurnya untuk apa. Wa an jasadihi fima ablah. Dan kemudian yang kedua ditanya tentang daripada jasadnya digunakan dalam urusan apa. Wa an ilmihi fi ma'amil bih. Dan kemudian yang ketiga ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat akan ditanya seorang hamba dari hartanya didapat dari mana dan kemudian dibelanjakan untuk apa. Wa an Ikrimah radhiyallahu anhu qala innal walida yata'allaqu bi waladihi yaumal qiyamah. Dan juga diterima dari Ikrimah radhiyallahu anhu dijelaskan sesungguhnya seorang ayah itu nanti akan memohon pertolongan kepada anaknya di hari kiamat. Fayaqul ya bunayya inni kuntu walidan fid dunya. Wahai anakku, sungguhnya aku adalah ayahmu di dunia. Wa aban laka fayusni alaihi khairan. Dan bapakmu di dunia terhadap seorang anaknya berbagai macam kebaikan. Fayaqulahu ya bunayya qad ihtajat ila mithqali dzarratin min hasanatika. Kemudian bapaknya berkata, wahai anakku, aku saat ini sangat butuh kepadamu. Dengan seberat walaupun sebesar daripada semut kecil dari setengah bagian kebaikan-kebaikan. La'alli anju mimma tara fayaqulu lahu waladahu inni atakhawwafu ala nafsi. Dan kemudian dari berbagai macam kebaikan-kebaikanmu, semoga diriku bisa selamat dengan apa yang dilihat. Maka kemudian berkata ayahnya kepada anaknya, sesungguhnya aku takut kepada madarat terhadap daripada diriku, seperti apa yang aku takutkan terhadap dirimu. Fala atiku an utiyaka syai'an. Maka aku tidak berkuasa untuk memberikan pertolongan sesuatu pun kepadamu. Ini nanti di hari kiamat seperti itu.
Jadi seorang ayah itu sangat butuh daripada syafaat atau pertolongan dari seorang anaknya. Tetapi kemudian seperti itu, anaknya pun artinya sedang sulit begitu. Sedang sulit, apalagi untuk memberikan pertolongan kepada ayah. Tsumma yata'allaqu bi zawjatihi fayaqulu laha ya fulanah, dan kemudian memohon pertolongan tadi kepada anaknya, sekarang kepada istrinya. Kemudian mengatakan, wahai istriku, ya fulanah, inni kuntu laki zawjan fid dunya, aku ini adalah suami dari dirimu ketika di dunia. Batusni alai khairan fayaqulu laha inni atlubu minki hasanatan wahidatan. Maka kemudian istrinya memohon kebaikan suaminya kepada istrinya, dan kemudian berkata suaminya kepada istrinya, sungguhnya aku butuh memohon pertolongan kepadamu dari kebaikan walaupun hanya satu begitu. Tuhdiha lila andi anju mimma taraina fatakula utiku dalika inni atakhawwafu ala nafsi. Aku menghadiahkan kepadamu dengan kebaikan, barangkali aku bisa selamat begitu dari hal yang aku lihat. Maka kemudian istrinya menjawab, aku tidak berkuasa untuk memberi keselamatan kepada dirimu. Aku pun sangat takut, dan aku sangat takut dengan kecelakaan dengan diriku, seperti hal yang sama yang terjadi dengan dirimu. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika dipinta yang apa? Yang berat dengan dosa-dosa terhadap pemikul tanggung jawab dan dosa, maka tidak akan diberikan, dipikulkan satu hal pun, walau ada, artinya punya, bahwa yang diminta pertolongannya itu adalah sebagai saudaranya. Jadi tidak bisa, walaupun artinya saudaranya sendiri, seperti tadi ya, bapak sama anaknya sama istrinya gitu. Ini ketika hari kiamat begitu. Ya alladzi asqalathu dhunubu la yuhmal ahadun anhu syai'an min dhunubih. Maka Allah menginginkan terhadap setiap orang yang berat dengan dosa-dosanya, maka tidak akan dipikulkan terhadap seorang pun dari dosa-dosa tersebut, dari dosanya itu kepada artinya dosa orang lain. Nah, ini sahabat seperti itu, maksudnya tanggung jawab ya. Nanti ada lagi apa bahasannya tentang syafaat pertolongan orang tua sama anak, anak sama orang tua, itu lain lagi halnya. Itu nanti setelah hisaban ya. Kalau ini bahasanya tentang hisab begitu. Jadi ketika dihisab ya tidak ada yang bisa menolong kecuali dirinya sendiri. Tapi nanti suatu saat ada yang namanya namakan syafaat begitu. Ya. Nanti lain lagi itu bahasannya. Walau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafira la yuljamu bi araqihi min turi dzalika al-yawm hatta yaqulu ya rabbi irhamni walau ilallah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan direndam orang kafir itu dengan keringatnya orang kafir tersebut. Dari apa? Dari sangat lamanya hari hisaban tersebut, sehingga apa?
mengatakan orang-orang kafir ini, ya Rabbi irhamni walau ilan nar, ya Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau memberikan belas kasih-Mu kepadaku walaupun aku masuk neraka. Begitu orang kafir. Ya, nanti ketika dikumpulkan tuh lagi nunggu hisaban. Ya, orang kafir berdoa sama Allah begitu. Ya Rabbi irhamni, ya Allah, berikan belas kasih-Mu walau ilan nar, walaupun aku masuk neraka. Ya. Al-Faqih, dan kemudian dijelaskan al-Imam Faqih Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad ibn al-Fadli qala hadatsana Mu'ammil qala hadatsana Hamadun an Ali ibn Zaid an Abi Nadrat bi isnadihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Ja'far rahimahullah, hadis dari Muhammad bin Fadl, disebutkan hadis dari Mu'ammil, dan disebutkan hadis dari Hamad dari Ali bin Zaid dari Abi Nadrah dengan sanad, dengan runtuyan daripada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala lam yakun nabiyyun qad illa kanat lahu da'watun mustajabatun faja'alaha fid dunya wa inni istahbabtu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nah, ini baru masuk nih tentang pertolongan berikut syafaat. Dari Ibnu Al-Faqih Abu Ja'far, hadis dari Muhammad bin Fudal, hadis dari Mu'ammil, hadis dari Hamad dari Ali bin Zaid dari Abi Nadrah dengan sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasul Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada siapa, yaitu Nabi dengan kepastian, kecuali untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa yang diijabah, maka dijadikan Nabi terhadap doanya tersebut di dalam dunia. Wa inni istahbabtu da'wati, dan sungguhnya aku menyimpan doaku, kata Nabi ini, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, yaitu untuk syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Jadi Nabi ini selalu diminta, ya. Bukan Nabi yang minta, Nabi diminta, ya, pengen apa begitu, ya. Tapi Nabi nggak pernah minta selama di dunia. Ya. Dan ketika berjuang dengan berat, ya, dengan apapun kondisinya, begitu, ya. Bahkan malaikat sudah sangat, artinya sangat kesal, ya, dengan gangguan, ancaman, bahkan artinya pembunuhan dan lain sebagainya, ya. Artinya kalau diizinkan oleh Nabi, maka akan diangkat gunung itu, ya, untuk menghancurkan umat-umat kafir Quraisy saat itu. Tapi Nabi tidak meminta seperti itu, ya. Jadi Nabi selalu ditawari oleh para malaikat, ya, mau apa begitu, tapi tidak diambil doa tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi artinya mengambil doa ini untuk nanti di hari kiamat, ya, sebagai penolong syafaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita beda, nggak ditawarin, kita banyak mintanya udah segala macam, ya. Sudah nggak itu. Jadi maka Nabi sebagai sebagai artinya pengayom, ya, pelayan umat dan pemberi syafaat kepada umatnya nanti di hari kiamat. Ala wa ana sayyidun waladi Adam, dan ingat, aku, kata Nabi, adalah sebagai penghulu daripada anak Adam, sebagai panutan daripada anak Adam. Wala fakhra wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard wala fakhra.
Dan aku tidak menjadikan diriku sebagai orang yang sombong, dan aku adalah yang pertama yang yang artinya dibangkitkan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku pun tetap tidak sombong. Ya. Nah, kalau sombong ya saat itu juga Nabi minta sama Allah melalui malaikat, sudah Jibril hancurkan saja itu umat, tapi tidak begitu. Nah, ini salah satu ciri bahwa Nabi adalah sebagai hamba yang artinya sangat tawadhu, tidak ingin menghancurkan orang lain begitu. Ya. Tetapi kehancurannya adalah karena sebab kehancuran dirinya sendiri. Sampai satu riwayat, ya, Abul Hakam ya, yang ingin membuat tipu daya kepada Nabi SAW, membuat sumur. Ya. Tapi Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa depannya ada sumur, maka Nabi selamat. Tapi ternyata yang masuk ke dalam sumur itu ada Abul Hakam. Dan kemudian minta ditolong ya sama Nabi juga diangkat. Ya, gitu. Tapi setelah ditolong diangkat oleh Nabi, ya. Semoga engkau bisa menyaksikan bersyahadat, ya, kepada Allah, begitu, dan Muhammad Rasulullah, begitu. Kemudian Abul Hakam jawab apa? Tidak, aku selamat dari lubang sumur ini karena aku sendiri, bukan ditolong oleh kamu. Itu sudah ditolong sama Nabi, begitu. Ya. Tapi tetap artinya masih menolak pertolongan Nabi tersebut. Tapi Nabi tidak artinya kemudian punya rasa kecewa, dendam dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka mulai saat itu Nabi mengatakan, Abu Jahal, wahai Abu Jahal, yang tadinya Abul Hakam, ya, maka kemudian namanya mendapatkan julukan Abu Jahal. Maksudnya manusia terbodoh. Gitu. Bapaknya bapak yang paling bodoh. Jadi sudah diselamatkan, gitu, ya, tidak berterima kasih. Ya. Nah, itulah orang-orang hati yang sangat bodoh. Wa liwa'ul hamdi biyadi yawmal qiyamati tahtahu Adam wa man dunahu minal basyari wala faqar. Dan adapun bendera yang aku pegang, liwa'ul hamdi, begitu, itu tetap di tanganku di hari kiamat, dan tetap di bawah daripada bendera liwa'ul hamdi, yaitu para nabi dan rasul yang lainnya dan semua manusia. Dan aku pun tidak artinya menyombongkan diri, ya. Dari para nabi dan rasul dan semua manusia berada di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala yastadi yaumil qiyamati ghammuhu wa karbahu bin nasi bayatuna Adam alaihi salam bayaquluna lahu ya abal bashar. Kemudian Nabi sangat di hari kiamat tersebut, maksudnya Nabi Adam begitu, merasakan merasakan kebingungan dan kesusahan, kepayahan, dan semua manusia pada saat itu, ya, bayatuna Adam alaihissalam, maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, bayaquluna lahu ya abal bashar, maka orang-orang kemudian memohon pada Nabi Adam, wahai bapaknya manusia, begitu, abal bashar isfa' lana, berikan kami pertolongan untuk diri kami semuanya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, ya wahai Nabi Adam, liyaqdiya bainana fayaqulu lastu hunaka inni qad ukhrijtu minal jannah, supaya memberikan hukuman di antara kami semua. Maka kemudian Nabi Adam menjawab, tidak ada untukku, aku tidak bisa memberikan pertolongan pada kamu semuanya dengan apa yang sudah artinya
dikeluarkan olehku minal jannati dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam seperti itu jawab. Aku saja dikeluarkan dari surga. Ya sekarang aku tidak bisa lagi menolong dirimu. Bi khati'ati dengan sebab kesalahan. Walaisa yuhimmuni yauma illa nafsi, dan tidak ada apa keperluan kepada diriku di hari ini illa nafsi, kecuali untuk diriku sendiri. Gitu. Ujar Nabi Adam. Ya, bagaimana menolong diri kamu sedangkan aku pun sedang kesulitan saat ini. Gitu. Qad ukhrijtu minal jannati bi khati'ati. Gitu. Walakin alaikum binohin, dan kemudian terhadap diri kamu manusia-manusia, maka silakan kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Adam, maka datang ke Nabi Nuh alaihissalam. Fa innahu awwal mursalin, karena sungguhnya Nabi Nuh itu adalah yang pertama dari artinya beberapa rasul. Fa ya'tuna Nuhan alaihissalam, maka datang orang-orang kepada Nabi Nuh alaihissalam, wa yaquluna isfa'lana ila rabbika liyaqdiya bainana, fa yaqulu, maka kemudian mereka berkata, wahai Nabi Nuh, berikan kami pertolongan syafaat darimu kepada Tuhanmu, liyaqdiya bainana, supaya apa? Memberikan hukuman antara diriku. Fa yaqulu, maka kemudian menjawab Nabi Nuh, lastu hunaka inni qad da'awtu da'watan, aku tidak bisa memberikan pertolongan syafaat kepada kamu semuanya. Sesungguhnya aku sudah apa? Berdoa diriku terhadap satu doa, aghraqtu biha ahlal ardi, yaitu apa? Mengirim dengan doa tersebut terhadap ahli bumi, wa innahu laisa yuhimmuni al-yawma illa nafsi, yaitu ketika apa ada banjir besar, ya, yang diberikan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa Nabi Nuh sudah dipakai saat itu begitu. Wa innahu, maka sungguhnya hal tersebut laisa yuhimmuni al-yawma illa nafsi. Jadi apa? Aku tidak bisa lagi untuk membantu mendoakan, memberikan syafaat untuk kamu semuanya. Karena apa? Aku pun sangat memerlukan pertolongan itu. Ya, illa nafsi, yaitu untuk diriku. Begitu itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi doanya sudah digunakan ketika dalam keadaan banjir besar yang diberikan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad doanya belum digunakan ketika di dunia. Ya. Tidak pernah, ya, artinya memohon dengan urusan, apalagi urusan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian berikutnya, walakin itu ila Ibrahim, maka kemudian manusia menuju mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Attahadallahu alilan bayatuna Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian mohon pada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilan, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu mungkin saja Nabi Ibrahim bisa mendapatkan pertolongan, ya, diberikan syafaat melalui Nabi Ibrahim kepada manusia pada saat hari kiamat tersebut. Tapi kemudian Nabi Ibrahim kemudian menjawab isfa'lana inda rabbika liyaqdiya bainana, memberikan syafaat untuk, artinya kami semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghukumkan diri kami semuanya. Maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab, yaqulu lastu hunaka, maka aku tidak dapat memberikan pertolongan untuk kamu semuanya. Begitu. Aku pun sangat butuh dengan pertolongan daripada diriku saat ini. Ini qad katabtu bil Islam salasa katabati. Sungguhnya aku
yang apa? Sudah artinya mendustai dari agama Islam dengan 3 artinya apa? 3 kedustaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul Nabi Muhammad SAW, wassalasatu jadala bihanna, yaitu 3 kebohongan yang sudah apa? Sebagai bentuk pengaduan dari Nabi Ibrahim dengan 3 hal tersebut, anjilillahi ta'ala dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdaha qauluhu ta'ala, salah satunya hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa nadhara nadratan bin nujum faqala inni sagim. Maka melihat Nabi Ibrahim dengan sekali penglihatan dengan apa? Beberapa bintang. Maka kemudian Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku ini, ya, itu kemudian apa? Melihat, oh ini artinya Tuhanku. Ya, padahal bukan. Gitu. Dan yang kedua, wasaniyatu bal fa'alahu kabiruhum hada. Ya. Dan kemudian yang kedua yaitu ucapan tetapi sudah apa? Diperbuat, maka apa? Merusak daripada berhala-berhala tersebut yang apa? Yang besar, ya, kemudian menghancurkan yang kecil-kecil begitu. Ya. Wasali satu qauluhu la li imratuhu innaha ukhti. Yang ketiga apa? Yaitu sebagai bentuk perkataan Nabi Ibrahim terhadap istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya yaitu istrinya itu apa? Sebagai daripada saudara perempuan diriku begitu. Walaisa yuhimmanil yauma illa nafsi walakin itu ila, dan tidak ada artinya keperluan aku di dalam hari ini kecuali terhadap apa? Diriku sendiri. Walakin itu ila Musa alladhi, dan kemudian hamba-hamba Allah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu. Terus begitu. Ya, dari Nabi Adam kemudian ke Nabi Nuh, kemudian ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam memohon pertolongan syafaat, ya. Tapi kemudian para nabi dan rasul ini tidak bisa memberikan pertolongan syafaat kepada manusia pada saat itu, dan nanti apa? Semuanya akan berakhir yaitu mohon pertolongan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu artinya kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting, artinya sangat diperlukan untuk kita selalu apa? Memohon pertolongan, membaca dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari kiamat tidak ada orang yang dekat dengan Rasul kecuali orang yang lebih banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang akan mendapat pertolongan syafaat, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya kegunaan salawat. Oleh karenanya jangan bosan, terus artinya seberapapun diperbanyak lagi, jangan dikurangi, terus diperbanyak terus. Insya Allah semakin banyak maka akan semakin dekat untuk akan memperoleh pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya